dilaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. LP-nya, Bang. Ya, ini bukti LP-nya. Tangan, Bang. Ini bukti LP-nya ya. Santai aja. Saat kasus 10 tahun silam kembali menyeruak ke permukaan, Denny Sumargo tak ingin tinggal diam. Dulu ia berkalang air mata, dirundung kesedihan hingga dicap miring seantero Nusantara karena tudingan menghamili DJ Verni. Di tahun 2013 silam, kala persoalan menjadi magma pemberitaan, Denny Sumargo benar-benar tersudutkan. Segala pekerjaan raib seketika. Stigma melekat bertahun-tahun lamanya. Namun ketika bisa membuktikan lewat tes DNA bahwa ia bukanlah ayah biologis dari anak DJ Verni, persoalan ini tak lantas menghilang. DJ Verni kembali menyinggung persoalan di masa silam. Di jagat maya, DJ Verni meminta untuk mengulangi tes DNA dengan rumah sakit dan dokter pilihannya. Di bingkai inilah, Denny Sumargo tersulut emosi. Tak ingin lagi berdiam diri, ia melangkah ke kantor polisi. Tadi malam, Denny Sumargo resmi melaporkan DJ Verni atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Ya kalau dari istri saya Olive, dia kan berbesar hati, dia maksudnya ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Saat sudah tenang membina rumah tangga, juga menilap segala gundah gulana di masa lalunya, Denny Sumargo kembali terusik oleh sepenggal kalimat Verni Hasan di media sosial. Bukan gentar oleh tantangan, melainkan karena hal ini dinilai menggiring opini publik di luar sana. Bahkan, jauh sebelumnya, di tahun 2019 silam, Denny Sumargo pernah menyatakan kesiapan untuk menjalani tes DNA ulang. Maka ketika sekarang persoalan serupa kembali diungkit sang lawan, Densu mengambil langkah tegas, membawa riuh perdebatan ini ke jalur hukum. Dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga H-Man di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus, ini kapan selesainya sih? Ketika persoalan yang sudah terkubur selama 10 tahun kembali diungkit, setumpuk pertanyaan seketika mengemuka. Mengapa tiba-tiba DJ Verni kembali menyinggung kasus lama? Apa yang membuatnya meminta tes DNA dilakukan untuk kedua kalinya? Menjawab segala tanya yang bergulir liar di luar sana, DJ Verni sempat mengomentari salah satu tanggapan warganet. DJ Verni merasa bukan ia yang mengungkit persoalan, namun karena merasa Densu belum move on, sehingga kerap membicarakan permasalahan hingga sekarang. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa, kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Bahwa ada persoalan yang membuat kehidupan Denny Sumargo benar-benar terpuruk tidak bisa dipungkiri. Jejak sejarah di masa lalu tak lantas menguap begitu saja. Jika memang membagikan pengalaman tentang memaafkan segala tudingan dianggap mengungkit persoalan, itu lain cerita. Denny Sumargo kini tidak peduli apakah DJ Verni sekedar aji mumpung atau ingin memanfaatkan situasi untuk melambungkan nama demi tujuan tertentu. Entah ada muslihat di baliknya atau apapun itu alasannya, Denny Sumargo ingin menyudahi segala prasangka.
Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Laporan polisi bukan sekedar untuk membela diri. Denny Sumargo tak ingin terus diombang-ambing gelombang persoalan yang sama. Bahkan ia tak gamang sama sekali jika memang kelak tes DNA harus dilakukan kembali. Apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya, Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah habis capek gue dimanfaatin kayak gini terus.